Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dengus Blogger. Kali ini saya akan membuat tutorial yang berbeda, yaitu cukup menarik topik yang akan kita bahas, yaitu tentang eh, resign kerja atau pilih freelancer. Nah, baik kita bahas. Tadi malam, sebelum saya istirahat, itu saya ada melihat postingan di Facebook, itu ada seseorang yang pengen meminta pendapat, apakah dia harus resign kerja yang tidak sesuai dengan passion-nya, atau dia mencoba terjun ke freelancer dan ia resign kerja. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba lihat postingannya itu di Facebook. Nah, seperti ini. Jadi, saya juga ada banyak gabung di grup, apakah seperti grup itu blogger, dan grup-grup yang lainnya. Nah, ketika saya lagi browsing di grup tersebut, ternyata ada suatu postingan yang menarik. Uh, Salah satu yang buat saya terpancing untuk membaca artikelnya karena begini teman-teman. Jadi kita baca dulu sama-sama. Permisi dan salam santun untuk semuanya. Entah ini curhat atau bertanya, tapi intinya saya butuh pendapat atau solusi terbaik dari teman-teman semua. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan dan saya berniat resign kerja pada tanggal 20 Januari 2020 dengan alasan saya merasa saya bekerja karena terpaksa akan tuntutan hidup. Karena saya bekerja di luar bidang saya atau tidak sesuai dengan passion saya. Dan saya memiliki dua plan setelah resign. Yaitu pertama, dia ingin terjun sebagai freelancer di dunia blogger plus YouTube. Kedua, dia terjun di dunia marketplace atau sebagai dropshipper misalnya. Dengan modal sisa gaji yang tidak seberapa, ditambah BPJS tenaga kerja 2 tahun yang baru, bisa dicairkan 1 bulan setelah resign, dan beberapa perlengkapan apa adanya. Dan juga mempertimbangkan biaya hidup seperti makan, rokok, dan bayar kos. Di sini saya merasa bingung untuk mengambil keputusan dan bingung juga harus memulai fokus kemana dulu. Ingin meminta solusi ke keluarga, takutnya justru diketahui atau malah justru dimarah. Terima kasih. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ini sudah ada komentar, termasuk saya yang berkomentar. Nah, lumayan menarik. Ini apa namanya? Postingannya itu. Jadi di sini saya pengen buka sedikit mindset teman-teman. Kalau misalnya memang berencana setipe dengan beliau ini, uh, tidak harus dari ini ya, misalnya teman-teman bekerja di salah satu perusahaan, maksudnya di bidang swasta, ataupun yang bergerak di ASN, aturan aparat sipil negara, itu yang berencana pengen resign. Nah, di sini dia lihat dia, setelah saya baca kolom komentar ini, termasuk saya yang baca yang ini, dia belum ada coba terjun ke dunia ini, freelancing. Dunia freelancing itu luas ya teman-teman. Cuman dia hanya mengambil contoh sebagai blogger YouTube. Tapi kalau saya bisa detailkan lebih lengkap lagi, sama saja seperti dia ingin terjun ke dunia freelancer. Nah, dunia freelancer itu luas. Seperti Upwork ini juga dunia freelancing. Ini juga freelancer.com. Ini YouTube juga. Ini sebagai penulis di situs misalnya. Ini contoh marketplace lokal di Shopee. Dan juga ada marketplace yang internasional, itu contohnya di eBay atau Amazon.com. Nah, ini contoh eBay. Nah, kalau kita lihat, dan saya juga udah baca semua komentar di sini, itu rata-rata ngasih masukannya
kayak saya seperti ini teman-teman. Mau resign atau enggak itu balik lagi ke Masnya. Kalau situ bisa konsisten di blog YouTube Marketplace dengan work hard dan pray hard, gue kasih jempol untuk resign. Tapi kalau masih meraba-raba, amatir atau newbie, masih bingung mau konsen kemana, dipikir lagi 2 kali. Nah, dan banyak juga komentar-komentar yang sejenis dari teman-teman yang lainnya. Jadi, maksud saya di sini adalah, misalnya kalau teman-teman juga menghadapi problem yang sama seperti ini, ya sebenarnya itu ada pilihan hidup ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau memang betul-betul terjun ke dunia freelancing, posisinya juga seperti eh, yang ini alami, misalnya si ini namanya. Nah, kalau saya sih intinya begini teman-teman. Ya kalau teman-teman memang meminta masukan, saran, misalnya pendapat pribadi saya, itu teman-teman lebih baik coba dulu terjun teman-teman, sambil mempertahankan pekerjaan yang sudah ada sekarang. Karena apa? Eh, Mencari pekerjaan itu tidak gampang ya teman-teman, apalagi di era sekarang udah 2020. Jadi sambil mempelajari, sambil bekerja itu teman-teman coba deh. Misalnya plannya itu memang nggak apa-apa untuk resign kerja, cuman teman-teman sudah mempunyai pengganti income utama misalnya dari pekerjaan teman-teman yang sekarang. Nah, misalnya begini, teman-teman sudah mulai serius tuh terjun di dunia blogger dan sudah mengetahui seluk-beluknya. Maksudnya tuh ilmu membangun cara menulis, cara monetize-nya, cara menguangkannya. Baik baik itu juga di YouTube atau misalnya main di Upwork atau juga main di Microstock misalnya. Nah, seiring berjalannya waktu itu kan berproses ya teman-teman untuk bisa menghasilkan yang namanya perputaran passive income itu. Karena itu tidak bisa instan teman-teman. Teman-teman perlu meningkatkan kapasitas diri, misalnya upgrade skill-nya atau mengikuti kursus online-nya atau juga bergabung dalam komunitas. Karena ada banyak sekali aspek-aspek yang harus ditinjau kalau memang teman-teman pengen full time, istilahnya itu benar-benar waktunya itu di sana sih teman-teman. Enggak pikir bercabang-cabang. Nah, kalau nanti misalnya selagi teman-teman bekerja, misalnya apa itu di swasta atau itu di negeri, kemudian juga sudah menghasilkan lah istilahnya tuh sudah ada pemasukan rutin dan penghasilan yang ada di misalnya dunia freelancing teman-teman itu sudah melebihi dari penghasilan yang ada di tempat kerja teman sekarang yang pengen resign, ya itu oke-oke saja, terserah teman-teman untuk resign. Tapi kalau misalnya posisinya seperti ini nih, teman-teman hanya berdasarkan emosi saat, gara-gara misalnya ya seperti dia tadi, dia bukan passion dia kerja di sini misalnya. Dia merasa pengen terjun di dunia freelancing. Dia masih newbie, kemudian masih newbie itu yang masih baru, pemula, belum ada ilmu atau baru ingin mencoba terjun ke dunia blogger dan YouTube atau dunia freelancer. Itu nanti ya kalau ketika teman-teman sudah resign dan pengen mencoba dan tidak ada persiapan plan yang lain, baru ingin belajar, ya ambiar teman-teman. Ambiar itu istilahnya ya rencana teman-teman tuh ya belum tentu juga setelah teman-teman terjun ke sini teman-teman bisa mendapatkan passive income atau istilahnya financial income atau kebebasan waktu atau time freedom gitu. Nah, daripada seperti itu kan teman-teman lebih baik sambil bekerja kemudian sambil juga menyambi untuk ini teman-teman
nimba ilmu dulu atau mengikuti kursus online atau yang bergabung dalam grup, istilahnya dicoba dulu teman-teman sampai betul-betul sudah menghasilkan. Nah, mungkin itu yang ingin saya bahas pagi ini dan semoga apa yang video saya buat kali ini itu bisa membuka mindset teman-teman seputar dunia freelance. Nah, kalau teman-teman suka konten seperti ini, silakan like, kemudian juga komentar di kolom bawah. Kita bisa diskusi, teman-teman. Jadi cantumkan saja komentarnya. Kemudian bantu share teman-teman YouTube Mas Blogger ini, karena mari kita jadikan channel Mas Blogger ini menjadi lebih baik di masa depan lagi. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.